Persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi, Bu. Baik, Ibu akan langsung lebih dahulu ya. Ya, Bu. Anis, Ada Bu, Devi, ada Bu, Iman, ada Bu, Kiki, ada Bu, Ratna, ada Bu, Siti, Hadir, Bu. Sepertinya semuanya hadir ya hari ini. Baik, anak-anak, kita akan lanjutkan topik kemarin yang kita bahas ini. Kemarin kita belajar mengenai apa? Topiknya? Itu Bu, perhitungan pH hidrolisis. Oke, benar sekali Siti. Aduh, kamu rajin sekali ya sudah berbagi tentang perhitungan hidrolisis garam. Nah, berbicara tentang garam itu ada 3 sifatnya. Ada yang bisa menyebutkan sekarang anak-anak? Oke, Kiki dulu ya. Garam asam Bu. Oke, sekarang Devi, garam basah Bu. Baik, Siti, garam netral Bu. Oke, Anis nanti ya. Kita kayak kemarin-kemarin nanti saya sudah sekali anak-anak antusias. Jadi garam itu benar ya, ada yang bersifat asam, basah, dan netral. Nah, garam sendiri itu bisa dihasilkan dari reaksi antara apa namanya? asam dan basa. Oke, yang lain. Atau mungkin Anis tadi yang mau bisa menjawab? Sama Bu, asam dan basa. Asam dan basah. Oke, di sini ada yang mau merekomendasikan asam apa gitu yang kita mau pakai buat suatu reaksi? CH3COO kan Bu. Oke, apakah kamu saya mau masuk ke depan? Saya nggak yakin, Bu. Oh ya, tapi sampai yang mau coba tulis reaksi ke depan. Saya Bu ya. Apa ya? Silakan, asam aja. Teman-teman ini bisa bantu pakai asam apa? CH3COO kan? Oh, ya. Pokoknya sama-sama langsung kuat, Bu. Ya kita bisa terus berbagi. Ya. Saya coba. Ya, saya asamnya Bu saya. Ya, maksudnya sampai reaksi dong. Oh, enggak. Oh iya. Iya. Saya mau tambahkan, Bu. Iya. Ya ditambah. Kalau ditambah sama natrium hidroksida gimana ya, Bu ya? Oke. Apakah bisa jawab? Kemarin reaksi asam dan basah menghasilkan produk apa? Garam. Angkat tangan dulu. Iya, Bu, karena apa? Berarti hasilnya CH3COO enak Bu. Ya, betul. Oke, menjadi Bu, ini tanda panennya 1 atau 2, Bu? satu ya. Oh, gini ya, Bu ya? Ya, apa tadi? CH3COO enak. Oke, apakah ini ada produk sampingan lain? Ada. Ada dua. Oke, Ima. Ada Bu. Gini, Bu ya? Kenapa sih ini ya, Bu? Silakan. Ibu ingin mengajak kalian untuk membuat suatu proyek kecil-kecilan. Seolah-olah kalian ini adalah ilmuwan ya. Ya. Jadi kimia itu adalah ternyata memang tidak hanya belajar dulu tentang konsep, tapi juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalian datang ke sekolah ini, pulang kalian bisa melakukan sesuatu di rumah kalian secara nyata dari ilmu yang telah kita pelajari di sekolah. Nah, ini adalah fenomena hidrolisis garam ya. Ini tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Silakan diperhatikan di layar ya. Apakah ada yang masih asing dengan gambar di layar ini? Enggak, Bu. Enggak. Enggak. Kayaknya mungkin tadi pagi kalian juga baru bisa menggunakan ini ya saat mandi. Iya. Nah, sabun ini kalau kita belajar di topik sebelumnya mengenai asam basa sifatnya apa? Basah. Apa? Ya, sabun basa. Nah, tapi pertanyaan saya kemudian, menurut kalian sabun itu termasuk basah atau garam yang bersifat basah? Ya, jadi sabun ini basah atau garam yang bersifat basah? Ya, silakan diskusi dulu sebentar. Sudah? Oke, ada yang bisa menjawab? Baik, jadi Garam yang bersifat basah. Oke, benar ya. Jadi sabun ini adalah garam yang bersifat basah. Dan memang kalau dari ciri khas sabun ya, salah satu ciri basah itu kan kalau di tangan bersifat licin, kalau terasa juga pahit, gitu ya. Itu untuk basah yang memang aman buat kita. Tapi nanti kalian juga jangan ketemu basah gitu, kalian mau pegang pakai tangan
konsentrasinya tinggi, berbahaya ya. Ya. Sebelum kita memulai project, Ibu ingin mengajak kalian untuk melihat link video ini. Untuk memudahkan kalian dalam melakukan project, kita akan bagi kelompok terlebih dahulu ya. Ini Ibu sudah bagi ke dalam 2 kelompok besar. Jadi silakan bergabung nanti dengan kelompoknya. Kelompok pertama ada Devi, Ratna, dan Ima. Silakan di sebelah kiri. Sekarang Bu, ini lagi ya. Oke, baca. Iya. Iya. Oke, kelompok kedua ada Ani, Siti, dan Siti ya Bu. Di sini. Ya, silakan. Apakah ada yang mau cerita? Nanti ini Bu, dibuatnya di rumah gitu ya Bu ya? Ya. Apa kita tentukan dulu nanti ya? Gimana? Iya betul. Iyalah. Iya. Kita tambahkan sudah api. Selamat sore anak-anak. Sore Bu. Sore Bu. Ya, Ibu sudah melihat proses kalian membuat sabun ya di Google Drive. Sejauh ini dari kemarin saya juga waktu pantau di WhatsApp ternyata lancar-lancar saja ya untungnya. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita memang laksanakan secara daring karena kemarin kebetulan sedang tanggal merah sehingga kita tidak bisa bertemu langsung di kelas ya anak-anak, tapi semoga itu tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok untuk mempresentasikan sabunnya sekaligus melakukan uji parameter dari sabunnya itu. Nanti kan ada beberapa parameter ya anak-anak yang kemarin itu di LKPD-nya. Nah, itu yang akan kita nilai pada hari ini. Baik, saya akan memberikan kesempatan untuk kelompok 1 terlebih dahulu mempresentasikan produk sabunnya. Ya, silahkan. Permisi, apakah suara saya terdengar Bu? Ya, baik Bu. Ini dari hasil kelompok 1. Sabunnya seperti ini. Kami sudah menguji, itu baunya wangi karena kami beri pewangi. Kami beri warna merah, kemudian tidak panas di tangan, teksturnya juga halus, tidak ada sisa lemak-lemak atau minyak-minyaknya begitu Bu. Terus ketika digunakan untuk mencuci tangan itu ada busanya Bu. Dan bisa untuk membersihkan kotoran, mengangkat
eh, bekas-bekas kemarin kami gunakan habis makan ayam geprek, terus kami pakai itu ternyata bersih, tangannya wangi juga. Begitu Bu. Terima kasih. Itu dari kelompok 1. Cuman kesulitannya kemarin itu ternyata waktunya itu tidak pas 2 hari Bu, agak lebih sedikit. Oke, terima kasih ya kelompok 1 ya. Memang namanya proyek itu tidak selalu berjalan sesuai rencana ya, sama seperti kehidupan, tidak semua bisa terjadi sesuai apa yang kita mau. Oke, terima kasih. Sepertinya dari hasil uji parameter yang telah dilakukan, sabun yang dihasilkan produknya berkualitas baik. Kemudian saya berikan kesempatan untuk kelompok 2, silahkan. Ya, baik Bu. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2 untuk jawaban dari LKPD yang nomor 1. Reaksi dari CH3, CH2 16 kali COONA direaksikan dengan air atau H2O menghasilkan CH3, CH2 16 kali COOH dan OH-. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, jawaban dari pertanyaan yang kedua yaitu mengapa sabun dikatakan garam yang bersifat basa? Karena sabun adalah produk dari basa kuat dengan asam lemah, sehingga garam yang dihasilkan bersifat basa. Nah, selain itu, dari reaksi hidrolisis parsial juga dihasilkan ion OH-. Kemudian untuk jawaban pertanyaan LKPD nomor 3, sabun atau garam natrium dari asam lemah digunakan untuk mencuci kotoran yang bersifat polar maupun non-polar. Nah, hal ini dikarenakan sabun mempunyai gugus polar dan non-polar. Molekul sabun mempunyai rantai hidrogen CH3, CH2 16 kali yang bertindak sebagai ekor yang bersifat hidrofobik atau tidak suka air dan larut dalam zat organik. Nah, sedangkan ion COONA+ sebagai kepala yang bersifat hidrofilik atau suka air dan larut dalam air. Kemudian yang nomor 4, KOH dan NH4OH juga dapat digunakan dalam pembuatan sabun. Nah, di mana sabun dari basa seperti KOH dan NaOH cenderung menghasilkan sabun dengan tekstur padat dan NH4OH cenderung menghasilkan sabun bertekstur lembek. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari kelompok 2, Ibu sudah dengarkan, jawabannya sangat tepat sekali ya, dan termasuk rinci, berarti kalian benar-benar telah melakukan studi literatur ya. Demikian anak-anak, proyek kita pada topik hidrolisis garam ini. Untuk pekan depan kita akan melaksanakan penilaian ulangan harian. Tenang saja anak-anak, ya karena kita sudah melakukan proyek tentunya ulangan harian ini nanti nilainya juga dibagi 2 dengan nilai hasil proyek ini, begitu ya. Saya berterima kasih sekali atas partisipasi dan antusias kalian dalam mengerjakan tugas. Ibu akan akhiri pembelajaran sampai sini. Selamat sore. Sore, Bu. Sore, Bu. Mohon izin live